Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan tentang aplikasi statistik, bagaimana cara kalian menghitung rata-rata, simpangan baku dan varians dalam statistik di aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Hari ini saya akan menjelaskan rumus manualnya. Jadi yang kemarin saya tunjukkan di video sebelumnya mengenai cara penggunaan SPSS. Hari ini saya akan menjelaskan dari mana angka-angka itu berasal. Jadi walaupun kita sudah mempelajari aplikasi SPSS, namun kita jangan lupa bahwa angka-angka tersebut itu berasal dari rumus-rumus yang ada. Ini nggak instan gitu. Semua harus dipelajari, manualnya juga harus dipelajari. Ya. Kenapa hanya 3 rumus yang saya berikan? Karena 3 rumus ini merupakan kunci untuk kalian mengolah data ke depannya. Jadi ada berbagai uji statistik yang akan kalian jalani nanti pada saat pembuatan skripsi. Ketiga rumus ini, rata-rata, simpangan baku, dan varians ini selalu digunakan. Jadi menjadi nilai-nilai ketiga item ini menjadi kunci untuk mengolah data selanjutnya, uji asumsi dan uji hipotesis. Jadi saya tekankan kepada 3 rumus ini. Ya, mohon disimak baik-baik. Kalau bisa dicatat. Kita lanjut aja ke video selanjutnya. Oke, kita bahas sekarang tentang rumus rata-rata, simpangan baku, dan varian dalam statistika dasar. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa selain kalian mempelajari tentang aplikasinya, harus juga mengetahui dari mana data itu berasal. Ya. Nah, nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah suatu nilai yang mencerminkan keadaan suatu kelompok secara keseluruhan. Nah, X bar sama dengan sigma X per N. Ini rumusnya nih. Jadi saya akan menjelaskan untuk data yang tidak berkelompok, karena jika datanya lebih dari 30 sampel, 30 orang, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang tidak berkelompok. Kalau lebih dari 30 biasanya ada kelas interval, ada rumusnya lagi. Cuman saya belum konsen ke sana karena untuk di SPSS itu tidak berlaku. Mau datanya 100, mau datanya 1000, mau datanya 1.000.000, mau berapa pun itu langkah-langkahnya sama. Namun kalau misalnya menggunakan rumus manual, rumusnya berbeda. Jadi saya hari ini fokus ke skor rata-rata data yang tidak berkelompok, yang relatif sedikit datanya. Ya, jadi ini rumusnya X sama dengan X min bar per N. X itu adalah nilai rata-rata, X bar, ya. Sigma X adalah jumlah skor keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada 10 data, 10 skor itu dijumlahkan. N adalah jumlah orang, peserta, objek yang dihitung. Saya pikir rata-rata udah pada bisa semua, karena ini udah kayaknya SMP atau SD juga udah mempelajari ya. Nah, ini contohnya aja. 20 tambah 22 tambah 25 tambah 20, jumlah semua dihasilkan 220 per N. N itu 10 itu jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah sampelnya, jumlah orang yang diujinya, yang ditesnya 10 orang. Ya, jadi 220 per 10, rata-ratanya 22. Simpel, gampang. Ya, untuk data yang tidak berkelompok. Nah, sekarang mencari simpangan baku atau standar deviasi. Saya jelaskan dulu.
Simpangan baku atau deviasi standar adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik data ukur dari nilai rata-rata. Jadi misal range-nya misal 10 ya, dari 1 sampai 10. Sebaran datanya rata-ratanya misalnya 5,5. Simpangan bakunya berapa? Simpangan baku adalah rata-rata jarak antara titik ke titik. Misalnya data pertama skornya 2, orang ketiga skornya 3, orang keempat skornya 5, orang ke 5 skornya 7 misalnya. Dari 3 ke 4, 4 ke 5 atau 5 ke 8, 8 ke... Jadi rata-rata simpangannya itu merupakan simpangan baku. Rata-rata simpangan jarak antara data pertama ke data kedua, sebaran datanya. Ya. Ada yang rata-ratanya sama namun simpangan bakunya berbeda. Bagaimana range dari titik satu ke titik lain, titik skor satu ke titik skor yang lain. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, ini rumusnya. S sama dengan akar sigma X1 min X bar kuadrat per N min 1. Ya, jadi ini rumus sederhana simpangan baku untuk data yang tidak dikelompokkan. Sama kayak rata-rata tadi. Nih, jadi ini contoh soalnya. Ada 5 orang subjek ya, dites push up-nya. Yang satu dapat 11, yang satu dapat 10, yang satu dapat 8, dapat 7, dapat 4. Jadi sebelumnya kalian bikin tabel ini dulu. Ya. Bikin tabel yang ada di rumus. Skornya, skor itu X1 kan tadi. X1 min X bar sesuai yang di sini biar nanti gampang masukin dari tabel ke rumusnya. Yang terakhir X1 min X bar kuadrat. Ya. Ini data yang awalnya diperoleh nih. 5 data ini aja. Ya. Sigmanya 40. 40 itu jumlah dari 11 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 4 sama dengan 40. X bar itu rata-rata 40 dibagi N. N itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dihasilkan 8. Oke, jelas ya. Nah, untuk tabel kedua X1 min X bar adalah X1 11 ya, dikurangi X bar 11 dikurangi 8 dihasilkan 3. Simpan sini. Yang kedua X1 10 dikurangi 8 hasilnya 2, simpan di sini. Yang ketiga 8 dikurangi 8 0, simpan di sini. Yang keempat 7 dikurangi 8 min 1, simpan di sini, dan seterusnya. Kalau datanya ada 10, ada 30 dan seterusnya sampai bawah. Oke, jelas ya. Selanjutnya untuk rumus yang ini kan di sini ada dikuadratkan, tinggal dikuadratkan. X1 min X bar kuadrat 3 kali 3 9, 2 kali 2 4, 0 kali 0 0, min 1 kali min 1 1, min 4 dikali min 4 16. Keseluruhan data X1 min X bar kuadrat ini dijumlahkan sehingga berjumlah 30. Sampai sini paham ya dari mana angka-angka dalam tabel ini didapatkan. Setelah angka dalam tabel ini didapatkan, nanti mudah. Yang digunakannya angka-angka ini aja, 40, 30, 8 sama 8. Jadi S adalah akar sigma X1 min X bar kuadrat per N min 1. Jadi sigma X1 min X bar kuadrat tadi berapa? Ini kan. Sigma X1 min X kuadrat. Sigma X1 min X bar kuadrat. Dihasilkan 30. Simpan di sini. Per N min 1. N itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. N min 1. Di akar sama dengan akar 30 per 4. Dihasilkan akar 7,5 sama dengan 2,74. Jadi simpangan baku dari kelima skor ini adalah 2,74.
rata-rata jarak dari titik ini ke titik ini, titik ini ke titik ini, rata-ratanya 2,74. Oke. Ya. Selanjutnya mencari nilai varians. Ini varians merupakan ukuran penyebaran suatu sampel atau kelompok dengan simbol S kuadrat ya. Ini bukan S2, salah. S kuadrat. Untuk mencari varians dari sebuah sampel digunakan pendekatan statistik dengan rumus. Ini rumusnya. S kuadrat sama dengan N sigma S1 X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat. Ya. Jadi ini dikuadratkan per N min 1. S kuadrat itu varians yang dicari. X1 itu skor yang diperoleh seorang. Si A, si B, si C. Nah, skornya disebutnya R1. N itu jumlah orang, sampel atau populasi. Jadi ini rumusnya ya. Oke. Lanjut ke contoh soal mencari nilai varian. Saya masih menggunakan data yang tadi. Data yang sama ketika mencari simpangan baku tadi. Jadi masih Pak Teddy, Pak Anggi, Pak Rija, Pak Ali, Pak Am, skornya segini. Ya. Nah, berbeda dengan simpangan baku, varians membutuhkan 2 item karena di rumusnya hanya ada X1 dan X1 kuadrat. X1 dan X1 kuadrat. Di berapa nilai X1-nya ini diperoleh. X1 kuadrat tinggal dikali aja, 11 dikali 11, 10 dikali 10, 8 dikali 8, 7 kali 7, dan 4 kali 4. Lalu dihitung sigmanya, jumlahnya. Sigma X1 adalah 40, 11 tambah 10 tambah 8 tambah 7 tambah 4. Sigma X1 kuadrat adalah 350. Hasil dari 121 ditambah 100 ditambah 64 ditambah 49 ditambah 16. Ya, sudah sampai sini, kemudian baru masuk ke dalam rumus. S kuadrat sama dengan N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat per N kurung buka N min 1 dikali ya. N-nya berapa? 5. Masuk sini. Sigma X1 kuadrat berapa? Nih. Sigma X1 kuadrat. Ini, masuk sini. Ya. Dikurangi sigma X1. Sigma X1 belum dikuadratkan, ya. Sama dengan, nah tinggal dikali aja nih. 5 dikali 350 berapa? 40 dikali 40 1600. 5 dikali 5 min 1 4. 4 dikali 5 20 sampai dengan 7,5. Ini rumusnya. Maka dapat disimpulkan nilai varian dari kelima data tersebut adalah sebesar 7,5. Ya, kalau diperhatikan di sini ada rumus varians itu kan S kuadrat ya. S itu sebenarnya simpangan baku. Nih. Jadi simpelnya sebenarnya ketika sudah didapat S ini 2,74 tinggal dikuadratkan. 2,74 dikali 2,74 hasilnya 7,5. Ya, tapi 7,5 ini dari mana rumusnya? Dari sini turunannya ke sini. Jadi nggak langsung simpel aja. Varians itu kan S kuadrat ya. Udah 2,74 kali 2,74. Benar itu juga. Sama. Hasilnya pasti sama. Namun dari mana datangnya 7,5? Ini rumusnya. Oke. Jadi itu rumus manual dari rata-rata, simpangan baku, dan varians. Ya. Oke, itu tadi 3 rumus yang saya jelaskan. Rata-rata, simpangan baku, dan varians. Ke depan saya akan menjelaskan lagi berbagai uji dalam statistika dasar.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.